Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang rekan kerja saya sendiri, yang saat ini pencapaiannya sudah jauh melampaui dari perkiraan kami dulu, para rekan kerjanya. Dulu, rekan kerja saya ini bekerja mulai dari bawah, yaitu pekerja outsourcing untuk bagian administrasi. Ketika bekerja, beliau adalah pekerja yang biasa saja. Hampir tidak ada yang menonjol dalam pekerjaan beliau. Beliau juga bukan tipikal pekerja keras yang bekerja dari pagi hari sampai dengan malam. Wawasan beliau pun jauh dari kata memuaskan. Bahkan rekan kerja kami dulu sering menjadikan beliau sebagai bahan ledekan. Beliau sering sekali dimarahi atasannya karena kesalahan-kesalahan yang beliau buat dalam membuat laporan untuk atasan kami dulu. Namun saat ini pencapaian beliau telah melewati orang-orang yang dulu sering meledeknya. Beliau saat ini sudah berhasil menjadi seorang supervisor di salah satu cabang dari kantor kami. Untuk mencapai tersebut, apakah beliau merubah cara kerjanya? Tidak, sobat. Atau apakah beliau berubah menjadi orang yang memiliki wawasan yang luas? Tidak juga. Atau apakah beliau menjadi orang yang pintar menjilat? Tidak. Setahu saya sampai dengan hari ini beliau masih sangat sering dimarahi atasannya. Atau jangan-jangan beliau punya backingan yang kuat yang bisa mengangkat beliau dari bawah sampai menjadi seorang supervisor. Sepengetahuan kami, kami terus terang mencari tahu tentang latar belakang beliau. Tidak ada yang mampu atau tidak ada backing yang dapat mengangkat beliau untuk naik ke atas. Karena atasan-atasan saja atau bahkan bagian SDM sekalipun sangat sering marah dengan beliau. Terus kenapa? Kok bisa orang yang seperti itu naik terus karirnya? Dari outsource diangkat menjadi pegawai tetap, diangkat menjadi seorang petugas administrasi, diangkat menjadi sampai dengan hari ini supervisor. Kok bisa? Bagaimana caranya? Terus terang saja, kami semua sedikit iri. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau. Apa sih tipsnya? Kok bisa sampai seperti punya pencapaian sampai seperti ini? Itu seperti apa? Beliau itu jawabnya sambil terkekeh garuk-garuk pala. Saya juga nggak tahu, Mas. Saya mah jalanin aja hidup ini apa adanya, ngalir aja gitu, Mas. Makin bingung saya dibuatnya. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk memperhatikan apa yang menjadi perbedaan antara kami dengan beliau. Saking penasarannya, saya memperhatikan betul-betul setiap jam apa yang dilakukan oleh beliau. Dan ternyata ini hal-hal yang saya temukan yang beliau lakukan dan tidak kami lakukan. Tidak berhubungan dengan pekerjaan, tapi lebih berhubungan kepada spiritual. Beliau, yang pertama, beliau tidak pernah berhenti untuk puasa Senin dan Kamis. Sangat jarang saya menemukan beliau tidak berpuasa Senin dan Kamis. Saya tahu ini dari dulu. Saya memang tidak pernah melihat beliau kalau hari Senin atau Kamis
itu tidak berpuasa, itu sangat jarang. Kalaupun memang akhirnya tidak berpuasa, mungkin beliau tidak sedang kurang enak badan, ataupun juga memang karena ada acara besar di kantor yang membuat beliau harus makan gitu. Jadi tidak berpuasa. Yang kedua, yang saya temukan perbedaan antara kami dengan beliau, setiap jam 10 pagi sampai dengan jam 11 beliau selalu ada di musola kantor untuk sholat duha. Untuk sholat duha. Hampir sangat jarang saya menemukan tidak ada atau beliau tidak melaksanakan itu. Lagi-lagi kalaupun beliau tidak melaksanakan sholat duha itu berarti ada pekerjaan kantor yang sangat-sangat mendesak. Dan yang ketiga, sepertinya beliau hampir tidak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat wajib. Meskipun terkadang suka telat, ya kalau di kantor itu mungkin jam 1, jam 2 beliau baru bisa beristirahat. Atau pas di sore hari jam 4 ketika beliau beristirahat, sholat asar. Itu hampir tidak pernah beliau tinggalkan. Itu 3 hal yang sangat jelas berbeda antara kami dengan beliau. Sehingga akhirnya kami semua menyimpulkan kalau ini adalah tangan Tuhan. Beliau bisa mencapai hari ini betul-betul memang kuasa dari Tuhan, kuasa dari Allah. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang menggerakkan tangan-tangan dari bagian SDM kami, HRD kami, yang menaikkan terus derajat beliau. Bahkan satu hari saya pernah berada di bawah supervisi beliau. Atasan kami, atasan beliau juga ya, artinya kepala bagian kami, itu mengatakan kepada saya, Zen, saya mau dia pindah dari bagian ini ke unit kerja lain. Dan itu dalam hitungan hari beliau memang pindah ke unit kerja yang jauh, lebih jauh dibandingkan dengan kantor. Kebetulan saya ada di kantor wilayah, beliau dipindahkan lebih jauh lagi, dari rumahnya pun lebih jauh lagi. Dan wallahu alam, hanya dalam hitungan bulan justru beliau dipindahkan entah bagaimana caranya ke unit kerja salah satu kantor cabang kami yang sangat dekat rumahnya, yang sangat dekat lokasi kantornya dari rumahnya, hanya 20 menit. Padahal dulu dari awal beliau bekerja menjadi pekerja outsourcing, itu dari rumahnya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam, selalu di luar range itu. Tidak pernah beliau bekerja di lokasi kerja yang waktu berangkat kerjanya itu di bawah dari 1 jam, tidak pernah. Dan wallahu alam, begitu ada yang berusaha untuk zalim kepadanya, beliau dipindahkan lebih jauh lagi, justru hanya dalam hitungan bulan dikembalikan atau bahkan didekatkan dengan rumahnya. Saya tidak tahu apakah ada amalan lain dari beliau. Apakah beliau di rumah mungkin sholat tahajud ketika malam hari? Terus terang saya tidak tahu, karena ya saya tidak ke rumahnya. Rumahnya jauh. Dari rumah saya, rumahnya jauh. Maka dari 3 hal tersebut saja, jika 3 hal tersebut saja mampu menggerakkan karir beliau dari bawah dengan bekerja yang biasa saja, sampai dengan hari ini melewati kami semua. Betul-betul keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan nyata. Mari kawan, mari sobat, jangan pernah kita tinggalkan sholat fardu kita.
Kalau bisa, tambahkanlah dengan yang sunnah. Kalau bisa lagi seperti dengan rekan kerja saya tadi, menambahkan dengan salat duha, menambahkan dengan puasa Senin Kemis, ataupun juga dengan salat tahajud. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.